Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Senang bisa bertemu dengan kalian. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Puji Tuhan, langsung saja kita mulai dengan kegiatan kita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira siapa yang sudah mengetahui mengapa Ibu mengumpulkan kalian di sini? Belum, Bu. Jadi tujuan kalian Ibu kumpulkan di sini adalah untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Di antara kalian siapa yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Menurut saya, sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya masalah kesulitan pada diri sendiri. Ya, benar sekali apa yang dikatakan adik Jenny, bahwa bimbingan kelompok ialah proses sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya masalah kesulitan pada diri konseli. Isi dari kegiatan ini terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang dikajikan dalam bentuk pengajaran. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Menurut saya, bimbingan konseling itu sebagai kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya dinamika kelompok sebagai wahana untuk pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling. Tepat sekali. Jadi kesimpulan bahwa bimbingan kelompok ialah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri konseli dengan mencegah masalah guna memperoleh informasi dan bantuan konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Apakah sudah dipahami? Sudah, Bu. Baik. Apakah adik-adik sudah semangat? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita langsung mulai saja kegiatannya. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Bu. Senang sekali melihat kalian semangat seperti ini. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok dengan teknik diskusi. Baik, adik-adik, Ibu akan menegaskan kembali bahwa hari ini kita akan melaksanakan diskusi. Nanti Ibu berikan topik dan kemudian kalian akan mendiskusikan topik tersebut. Sebelum Ibu ingin memberitahukan tentang apa manfaat diskusi. Jadi manfaat dari diskusi adalah melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas. Yang berikut, menanamkan sikap demokrasi karena Anda akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Yang berikut, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi, membuat kita akan menghargai setiap pendapat atau pemikiran setiap orang yang berbeda-beda. Yang berikut, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Hal itu bisa dilihat dari bertambahnya wawasan kita dari hasil pemikiran dan topik-topik yang telah dibahas selama diskusi berlangsung. Baik adik-adik, dari manfaat diskusi yang sudah Ibu katakan, apakah dapat adik-adik pahami dengan baik? Sudah, Bu. Baik, jika sudah dipahami, kita akan langsung mulai pada tahap diskusi.
Sekarang Ibu akan membagikan topik, kemudian kalian membagi kelompok dan mulai mendiskusi topik tersebut. Tapi Ibu ingin memberitahukan bahwa topik diskusi kita pada hari ini adalah pentingnya motivasi belajar. Oke, baik adik-adik, kita mulai saja. Silakan adik-adik membaca topik yang sudah Ibu berikan. Ibu memberikan waktu 10 menit. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mulai proses diskusinya. Ibu punya 2 pertanyaan yang harus kalian diskusikan pada kesempatan ini. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, bagaimana kalian meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke adik-adik, selanjutnya Ibu berikan waktu 15 menit untuk adik-adik membahas dan mendiskusi topik itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama membahas topik ini dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Bagaimana adik-adik, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, baik. Dari pertanyaan tadi, jawaban saya yang pertama itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar saya. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi jiwa. Yang kedua itu kemampuan siswa, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan siswa. Oke, baik. Apakah ada yang mau menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan sedikit unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran serta upaya guru dalam mengelola kelas. Oke, terima kasih buat kelompok yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Persilakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari saya, yang pertama, tentukan tujuan belajar secara spesifik. Menentukan tujuan akan mendongkrak motivasi belajar secara lebih optimal. Artinya, ada hal yang harus dicapai di depan. Makin spesifik tujuannya, makin mudah menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Sebaliknya, jika tujuan kurang jelas, Anda pun melakukannya secara tak terarah. Salah satu contoh tujuan adalah ingin menghasilkan uang setelah belajar.
Lebih spesifik lagi, misalnya menghasilkan uang dari hobi fotografi. Dengan demikian, kita akan terpacu mempelajari trik-trik sekaligus peluang menghasilkan dari bidang ini. Yang kedua, sediakan waktu khusus untuk belajar. Kesibukan rutinitas sehari-hari kerap membuat seseorang lupa hendak enggan untuk belajar. Akibatnya, waktu belajar berlalu begitu saja. Padahal dengan menambah pengetahuan dan keahlian, hidup menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Bukan tidak mungkin keahlian baru tersebut bisa menjadi peluang yang menghasilkan uang. Karena itu, sangat perlu menyediakan waktu khusus untuk belajar. Tidak perlu lama, asal dilakukan secara rutin pun sudah cukup. Adanya waktu kosong pasti akan memotivasi untuk belajar lebih serius dan optimal. Berbeda halnya jika kita dikejar-kejar tugas atau rutinitas tertentu. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas yang suka belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar, kita harus mencari teman yang memiliki semangat yang sama. Dengan demikian, semangat belajar akan menular. Dalam komunitas, antara anggota lazim saling mendorong untuk makin rajin belajar dan mendapatkan keahlian baru. Ada banyak komunitas yang bisa ditemui saat ini, baik secara offline maupun online. Biasanya ada tema-tema khusus yang diusung sesuai visi komunitas tersebut. Nah, kita bisa memilih bergabung di komunitas yang sesuai minat maupun tujuan yang ingin diraih. Itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan, yang pertama, belajar dari orang yang tepat. Kepada siapa kita belajar akan sangat menentukan motivasi belajar akan hal-hal baru. Memang tidak semua orang dapat mengejar dengan baik dan menyenangkan. Sebagian orang memiliki pengetahuan dan keahlian mumpuni, hanya saja tidak mampu mentransfer hal tersebut kepada orang lain dengan mulus. Karena itu, jika kita merasa bosan atau malas untuk belajar, bisa jadi karena belum menemukan mentor yang sesuai dengan gaya kita. Pilihlah orang-orang yang tepat sehingga membuat semangat belajar makin besar. Kriteria pengajar yang baik adalah fokus tetapi tetap santai serta mampu memberikan insight kepada kita. Yang berikut itu, hargai setiap pencapaian untuk menambah motivasi belajar. Cara yang efektif adalah selalu menghargai hal-hal yang telah dicapai. Ada orang yang terus belajar tanpa melakukan itu. Akibatnya, selalu timbul rasa tidak puas meski telah mempelajari berbagai hal penting. Karena tidak ada penghargaan, rasa jenuh bisa saja muncul dan belajar pun lama-lama terasa membosankan. Cara untuk menghargai pencapaian tidak sulit kok. Pertama, tentukan milestone khusus berdasarkan hal-hal yang telah dicapai. Tiap titik tersebut pastikan ada reward untuk diri sendiri. Tidak perlu berlebihan, yang sederhana pun sebenarnya dapat mendongkrak semangat. Setidaknya ada kesadaran akan kemauan dari diri sendiri. Berikutnya, jangan menetapkan target berlebihan. Wajar jika ingin segera menguasai topik atau keahlian baru dalam waktu yang cepat. Apalagi menikmati hasilnya sesegera mungkin merupakan idaman setiap orang. Namun, belajar tentu butuh proses dan upaya. Jadi, jangan terburu-buru karena justru dapat menciptakan rasa malas dan jenuh. Sebaliknya, mulailah dengan menetapkan target yang masuk akal. Sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Lebih baik mencapai sedikit target dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan membuat motivasi untuk belajar tetap terjaga. Oke, Itu baik. saja dari kami, Bu. Oke, baik. Ibu rasa jawabannya yang diberikan sudah pas. Bagaimana, apakah topik yang sudah didiskusikan ini sudah dipahami dengan baik? Sudah, Bu. Baik, karena waktu kita sudah habis, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik adik-adik,
Selamat siang untuk kita semua. Siang Bu.